Puji Tuhan, sebenarnya Ibu Rosa ini sudah kurang lebih 2 tahun Dua sudah tahun. menjadi pengikut Kristus karena beliau ini juga boleh kita katakan oleh karena pelayanan Bapak Muhammad KC, Iya, ya beliau Ibu Rosa ini juga boleh memberikan diri untuk dibaptis ya pada bulan November 2020 ya Bu ya kalau saya tidak salah ya. iya betul Berarti sekali. mau berjalan 2 tahun ya sebentar ya, bulan Hampir 11. ya, hampir Pastor, iya, Oke, hampir. baik. Ibu, Rosa, di hari-hari terakhir ini Bu, banyak sekali kita melihat, yang terjadi di sana sini. Ya, yang pertama dulu kita mengetahui kalau Bapak Muhammad KC di Pengadilan Negeri Ciamis, 10 tahun penjara divonis ya. Lalu kemudian, pihak penasihat hukum Bapak Muhammad KC naik banding di Pengadilan Tinggi Bandung ya, dan akhirnya di situ Bapak Muhammad KC mendapatkan potongan hukuman ya 4 tahun, artinya dari 10 tahun dipotong 4 tahun menjadi 4 tahun, menjadi 6 tahun penjara saja Ibu. Tapi bukan hanya sampai di situ juga, nanti masih ada perjuangan yang dilakukan oleh tim pengacara hukum Bapak Muhammad KC. Mungkin mereka akan terus ke pengadilan ya, atau mungkin bisa jadi sampai ke Mahkamah Agung begitu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu ya? Karena Bapak Muhammad KC kasusnya itu mirip-mirip lah dengan Bapak Yahya Waluni ya. Dan Yahya Waluni itu hanya di uh, vonis 5 bulan saja, sedangkan Bapak Muhammad KC terakhir ya di pengadilan tinggi oke lah mendapatkan keringanan sedikit menjadi 6 tahun penjara saja. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Baik Pak, terima kasih. Kalau pendapat saya ya Pak ya itulah gimana ya susah juga kita ini di Indonesia ya Pak ya karena mungkin mereka itu mayoritas kita minoritas jadi ya jadi gimana kita ya gampang-gampang susah Pak ya mungkin ya Artinya begini, Bu. kadang-kadang ya ya Artinya begini. Eh apa namanya? Kasusnya sama, tapi kenapa bisa hukumannya itu beda begitu loh, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu aja gini, maksud saya perasaan Ibu bagaimana mendengarkan kejadian yang seperti begini, perasaan saya kasusnya ya sama, tapi hukumannya itu beda, Bu. Gimana perasaan Ibu? Ya, apalagi Bu sebagai anak rohaninya Pak Muhammad KC nih. Silakan, Bu, silakan, Bu. kalau perasaan saya ya Pak ya kalau menyambut Pak KC itu ya ya memang tidak adil Pak tidak adil kan artinya kalau saya kita orang Indonesia kita menjunjung tinggi saya kembali ke Pancasila aja Pak jadi kembali ke Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan jadi mungkin lupa ya barangkali dengan sila kelima itu kadang-kadang banyak orang lupa loh Pak Pastor banyak orang lupa. Jadi ya Nah, barangkali ya mohon ampun maaf saya hanya orang kampung, ya bukan sekolah tinggi, bukan secara akademis saya nggak ada apa-apanya begitu. Tapi kan saya wajar kalau dimintai pendapat kan, saya nggak menghujat, nggak apa. Ya artinya mereka lupa, satu mereka lupa dengan sila kelima dan karena mungkin mereka terlalu pintar jadi ya kadang wajar lah ada yang terlupakan ya Pak ya memori kan bisa seperti itu dan heeh. iya dan lagi mohon ampun maaf begini saya hanya bisa beranalogi saja Pak supaya lebih nyaman ya Ya, saya siap, enggak siap. aja jadi saya beranalogi kayak gini loh saya umpamanya begini saya punya anak tiri ya seandainya nih ya saya punya anak tiri artinya anak Ya, tiri dari ya. anak kandung yang tentunya anak kandung kan saya kasih luar biasa saya berikan fasilitas luar biasa anak tiri itu kan ya anak tiri kan artinya makan ya makan juga gitu loh sama-sama makan. Tapi kalau anak-anak kandung itu berlebihan lah fasilitas saya berikan, tapi kalau anak tiri ya biasalah mungkin kalau segi ikan mungkin barangkali kalau nasi sama banyak, tapi kalau ikan nggak kalau anak saya yang kandung ya mungkin dia yang bagian istimewa, tapi kalau anak tiri saya ya ceker-ceker sajalah Pak, begitu loh. Karena, ketika anak saya mungkin, punya salah
anak kandung saya dan anak tiri saya juga sama-sama punya salah, tentunya yang lebih saya bela itulah anak kandung saya karena saya yang melahirkan, Pak. Nah, kalau anak tiri saya, ya diberat-beratin dikit lah, nggak apa-apa gitu loh. Jadi, ya seperti itu, Pak, seperti itu. Karena Ya, ya. karena kan saya yang berkuasa, Pak. Oke, oke. Nasi ikan kan saya yang punya kuasa, mau mau saya kasih ceker atau mau saya kasih kepala aja kan suka-suka saya dong, gitu loh. Jadi kalau nah itulah, tapi kan kalau ditanya, ya sama-sama makan mereka. Jadi seperti itu kayaknya saya hanya bisa beranalogi ya seperti itu kira-kiranya ya. Oke. Itulah Tapi itulah seperti tapi itu kan masalah anak kandung sama anak tiri, Bu. oh Sedangkan iya, kita di Indonesia ini pengadilan itu ya, kita itu sama di mata hukum, baik itu Kristen, Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, dan Katolik itu tidak ada rakyat kandung dan tidak ada rakyat tiri, tidak ada masyarakat kandung, tidak ada masyarakat tiri, tidak ada betul. agama kandung, tidak ada agama tiri. Kita semua adalah memang ya masyarakat Indonesia. Kan Maunya begitu. seperti itu, Pak, maunya seperti itu, Pak. Maunya kalau Nah, memang kita itu ya wajar lah, saya sih juga ya namanya kita sudah dilahirkan di Indonesia ya Pak ya, kita ya artinya begini, gimana ya, memang gampang-gampang susah Pak kalau berbicara masalah hukum ini sebenarnya ya karena sensitif sekali. Tapi jika boleh saya bicara aja gini, langsung ke poin aja deh, nggak apa-apa ya. Eee, Artinya iya, begini, iya, mungkin silakan. mohon maaf kalau saya salah, saya baru bilang mungkin ya. Mungkin di pengadilan sana orang yang menangani kasus Pak Kaci itu cuma mohon ampun maaf jika saya salah mohon dikoreksi. Mungkin, mereka itu Islam semua. Ya kelihatannya sih begitu Bu. Semua yang Oh, mereka perempuan-perempuan pakai jilbab, apalagi hakim ketuanya kan Ibu yang pakai jilbab gitu kan. Ya, tapi ya itulah ya. Jadi maksud kita begini loh Bu. Sebenarnya kan adanya yang namanya pengadilan ini agar mereka boleh memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada setiap masyarakat, rakyat, siapapun dia, dari agama apapun dia, dari suku apapun dia, tapi yang terjadi malah justru sebaliknya, Ibu. Ya, jadi memang ini sangat disayangkan sekali kalau misalnya apa namanya para penegak hukum berlaku tidak adil ya. Karena kita merasa dianaktirikan seperti yang Ibu bilang. Padahal saya bukan masyarakat tiri, bukan rakyat tiri. Saya asli Indonesia loh. iya Saya betul. orang Nias. Saya Iya suku Nias gitu loh. Dan itu Indonesia beneran, pribumi gitu loh ya. Ya kan iya padahal mereka banyak yang dari luar Bu, tapi malah dibiarkan aja melakukan ini itu, bahkan sampai mereka juga kadang-kadang yang memprovokasi terjadinya perpecahan ya kan. Tapi ya itulah Bu, ya maksud saya tadi ini kan perasaan Ibu, maksud saya Ibu dulu ya boleh menjadi anak Tuhan, menyerahkan diri untuk dibaptis itu kan karena apa Muhammad KC. Ya mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada Bapak Muhammad KC yang saat ini ya untuk sementara dulu divonis 6 tahun penjara lewat naik banding di Pengadilan Tinggi Bandung, dan mungkin juga untuk keluarga yang ditinggalkan ya Ibu Watmah, istrinya Bapak Muhammad KC, dan juga anak-anak dan cucunya Bapak Muhammad KC. Ya, untuk sementara saya memberitahukan kepada Ibu kalau Bapak Muhammad KC sampai saat ini kondisinya masih belum pulih total. Beliau masih kurang sehat. Bagaimana? Mungkin ada pesan yang disampaikan oleh Ibu? Silakan Ibu iya. Rosa. Baik, terima kasih Pak. Dan ketika Bapak Priyanto Jamasi menyebutkan Ibu Watmah, teringatlah saya dengan Ibu Watmah dan Ibu Watmah sempat saya boleh di sini bilang ketika mama saya meninggal, Ibu Watmah memberkati saya untuk bisa boleh meringankan beban saya apa biaya pemakaman mama saya. Terima kasih Ibu Watmah. Tuhan Yesus memberkati. Bukan hanya Pak Aceh, tapi Ibu Watmah juga disentuh Tuhan. Nggak tahu ya, bukan kebetulan mungkin di sini ya Ibu Watmah ada memberkati saya. Terima kasih luar biasa Ibu Watmah. Eh,
Jadi kalau mungkin saya boleh boleh mengatakan ya begitulah negara kita ya, buat mah semangat, buat mah kalau ya saya sih mungkin nggak ada apa-apanya ya, mungkin di antara sekian banyak mungkin teman-teman Ibu Atmah, tapi saya hanya mungkin orang yang mungkin ya seperti inilah adanya saya, tetapi jika boleh saya boleh memberikan semangat dan support buat Ibu Watmah yang mana Pak Aceh saat ini begitu keadaannya. Saya percaya Bu, semakin kita disakiti begitu, kita semakin kuat Bu. Kita semakin kuat. Kan Pak Aceh sendiri pernah bilang, kita itu dibentuk besi menajamkan besi. Sehingga saat ini saya masih ingat Bu. Di situ saya mungkin waktu dulu Pak Aceh bilang begitu saya masih termangu-mangu ya karena saya masih baru. Besi menajamkan, saya renungkan siang dan malam kalimat yang dibagikan Pak Aceh itu, diucapkan beliau untuk menasihati saya. Ternyata memang Tuhan ingin memurnikan kita ternyata ya Bu ya. Tuhan ingin kita jadi murni, Tuhan ingin menjadikan kita jadi emas. Memang sakit ya Bu ya. Memang sakit, kita harus diasah, ditampar, digembleng. Dan saya teringat juga pesan Pak Aceh, Bu Rosa, kalau orang berbuah seperti pohon rambutan itu manis kan Bu ya, pohon rambutan yang manis ya, lebat buahnya Bu, merah-merah semua, jadi berkat buat orang banyak. Buah itu manis dilemparin orang Bu, disorok-sorok orang, dikasih orang galah, dipelintir orang, dinaikin orang, itulah buah manis Bu. Nah Pak Aceh memang sakit. Pak Aceh berbuah luar biasa. Memang seperti itu, memang Tuhan izinkan terjadi seperti itu atas Pak Aceh. Tapi ada rencana Tuhan, kita nggak tahu Pak Aceh. Kita semua nggak tahu, mau seperti pintarnya apapun kita nggak tahu rencana Tuhan. Memang Tuhan izinkan terjadi itu. Mungkin kapasitas Pak Aceh mungkin berat ya, karena melalui proses hukum. Tapi saya juga mengalami ya, artinya kita sesuai dengan hidup kita masing-masing. Saya juga mengalami proses Tuhan. Mungkin mungkin kita sampai di liang lahat pun kita masih diproses Tuhan Pak. Beruntung ya Pak ya kita diproses Tuhan. Tuhan peduli dengan kita, saya percaya. Di balik itu semua Pak, itu adalah vitamin. Itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, daripada kita nanti jadi seorang Kristen yang happy-happy aja Pak. Kita nanti akan jauh dengan Tuhan. Bahkan saya bilang kalau orang yang kaya, berkuasa, mereka mengandalkan kekayaannya, mereka mengandalkan kekuatannya, kekuasaannya, karena dia hebat. Tetapi ketika kita yang teraniaya, kita yang susah, kita yang tertindas, tentu kita pasrah hanya kepada Tuhan. Kita selalu memanggil Tuhan. Tetapi kalau orang kaya, dia bisa gunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk membeli. Tapi kita yang mungkin orang yang tertindas, kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena mungkin boleh kalau saya kalau saya nggak tepat membacakan firman, alangkah susahnya orang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Itu kan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan tertulis orang kaya, alangkah susah ya. Berarti semua orang kaya itu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mohon maaf. Alangkah susahnya seorang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Diibaratkan Tuhan seperti onta masuk dalam lubang jarum. Susah. Kalau saya boleh gambarkan firman itu, ya seperti itu. Kalau orang kaya mungkin gampang dengan kekuasaannya, tetapi kalau orang miskin, Tuhan akan membentuk. Tuhan lebih dekat dengan Tuhan, Pak. Jadi kayaknya itu saja, Bunda Rosa, semakin luar biasa Pak Aceh. Terima kasih Pak Aceh. Terima kasih Tuhan udah pakai mulut bibir Pak Aceh. Yang mana mungkin dulu saya di dalam pergumulan hebat luar biasa. Saya nggak tahu, saya nggak berani meninggalkan iman lama saya takut. Tapi setelah melihat Pak Aceh,
Saya takut luar biasa, Pak. Gimana ya saya harus mengungkapkan isi hati saya ini. Saya sebenarnya, ada, beberapa di iman lama saya tuh saya merasa nggak nyaman begitu. Ingin saya menanyakan kemana, tapi setelah mendengar tausiah Bapak, saya jadi bangkit, Pak. Saya jadi bersemangat. Hingga hari ini saya kuat. Saya tetap bertahan. Memang tidak gampang. Saya juga dari nol lagi, Pak. Benar apa kata Pak Kaceh, benar apa kata firman Tuhan. Ikut Tuhan itu kita dihina, kita disakiti, Pak. Memang seperti itu, memang benar ya, Pak ya. Tapi percaya roh kita lebih besar, Pak, daripada roh dunia ini. Hanya itu, Amin. haleluya.